Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Awal Buton Putra Kumbewaha. Di sini saya akan berbagi ilmu dan wawasan dan pengetahuan. Di sini saya akan mengajak baik diri saya sendiri dan orang-orang saudara muslim saya yang ada di penjuru dunia dan di Indonesia sendiri. Oke, saya akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang telah disesatkan. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah dengan sebaik-baiknya takwa, yaitu dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita bertakwa bukan hanya berarti kita hanya melaksanakannya. Berbicara itu mudah, tapi untuk membuktikannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat sulit. Oke, di sini saya akan kembali mengingatkan kepada manusia yang beragama Islam, baik saya sendiri pribadi ataupun saudara saya yang lain. Ini untuk orang-orang yang melakukan perjalanan mencari Tuhan. Mohon disimak baik-baik, apakah ini benar atau salah, Anda sendiri yang memahaminya dan menakwilkannya sendiri. Dan ini juga untuk saudara-saudara saya yang muslim yang selalu memiliki kepribadian dalam kehidupan sehari-hari dalam syariat. Oke, saya akan memulai. Di Al-Quran, yaitu tepatnya di surah Kahf, Oke, di sini saya akan memulainya. Di surah Kahf, Quran, di Al-Quran surah Kahf ayat 23 sampai 31. Dan malaikat yang menyertai berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahannam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu, yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah
dia ke azab yang sangat keras. Setan yang menyertai berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang nyata." Kesesatan yang jauh. Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku. Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Saya akan membahaskan tentang ayat ini, cara bagaimana pemahamannya dalam makna artian kita dalam keseharian itu seperti apa, catatan amal perbuatan yang ada padaku, agar kita selalu berhati-hati dalam perbuatan. Oke, saya akan mulai. Itu tadi di surah Al-A'raf ayat 23 sampai 31. Sesudah membaca ayat tersebut, dia melanjutkan, aku sampaikan padamu beberapa fakta yang penting. Di situ tadi ada ayat setan yang menyertainya akan berkata. Di sini kita akan memaknai sesuatu yang ada pada diri kita masing-masing. Jadi saya akan menyampaikan beberapa fakta yang penting di sini. Jin pendamping yang muslim amat sangat mencintaimu dalam derajat yang tidak dapat kamu bayangkan. Dia melindungimu dari berbagai bahaya besar dan bahaya yang kecil, dan membantumu untuk melaksanakan ketaatan kepadanya dalam kurung Allah Ta'ala, dalam balas kurung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, ketika engkau lupa sholat, dia mengingatkanmu. Ketika engkau tidur dan belum melaksanakan sholat, dia membangunkanmu. Ketika ketaatanmu meningkat, maka dia tidak henti-hentinya memuji dirinya kita. Itu jin pendamping yang memuji kita. Kemudian mendoakan kebaikan bagimu.
Dia tidak pernah meninggalkanmu kecuali ketika engkau menggauli istrimu. Ketika kita menggauli istri, jin pendamping itu dia akan tidak bersama dengan kita, tidak mengikuti kita, istrimu. Begitu engkau terlihat menutup pintu kamarmu untuk tidur bersama istrimu, maka dia meninggalkanmu. Dia akan meninggalkanmu dan tidur di luar. Dia akan tidur di luar ketika Anda sedang menggauli istri. Ketika tiba waktu sholat, dia meninggalkanmu. Dia meninggalkanmu. Ini posisinya ketika Anda ada di dalam kamar bersama istri. Ketika Anda bersama istri, di situ dia yang tadinya tidur di luar akan meninggal. Ketika waktunya sholat tiba, dia akan meninggalkanmu. Dia akan meninggalkanmu dalam waktu sekejap. Dalam waktu sekejap, dia sudah berada di Ka'bah. Dia berada di Ka'bah. Secepat itu dia pergi, secepat itu pula dia kembali kepada kita. Sedangkan jin pendamping yang ada di sebelah kirimu, maka dia adalah kawan yang jahat. Kawan yang jahat. Dia selalu melancarkan was-was, dalam kurung ragu-ragu, was-was atau ragu-ragu dalam dirimu. Dalam dirimu. Yang menghalangimu mengerjakan sholat. Ini orang yang meninggalkan sholat ini pasti banyak ya. Ini pasti banyak. Yang menghalangimu mengerjakan sholat, membuat dirimu berat untuk membaca Al-Quran. Ini tadi kawan yang jahat. Dia akan menghalangimu dalam mengerjakan sholat dan akan membuat dirimu berat dalam membaca Al-Quran. Ini pasti kita banyak umat Islam yang lupa dengan hal ini. Dan sekuat tenaga merintangimu. Merintangimu ini dalam kurung menghalangimu. Menghalangimu untuk menjalankan kebaikan. Dia akan menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Kalau engkau mengikuti kemauannya, maka kalian berdua akan celaka. Maka kita bersama jin yang sebelah kiri tadi itu, kita akan celaka bersama-sama karena mengikuti kemauannya yang tidak baik tadi. Tapi kalian berdua akan celaka. Kalian berdua kelak akan berdebat satu sama lain. Itu tadi sudah ada tadi dalam surah Kahf tadi ya. Berdebat satu sama lain, tapi tidak ada gunanya sama sekali seperti yang disebutkan dalam surah Kahf terdahulu. Ini bagaimana Allah menjelaskan firman-Nya ketika kita berada di hari kiamat, yaitu di hari penghisapan. Oke, kita akan lanjut. Bagus kan ayat tersebut dalam penjelasannya. Tetapi ada pertanyaan yang lain lagi. Bagaimanakah kalau jin pendamping muslim itu menyaksikan orang muslim yang didampinginya itu melakukan kemaksiatan. Di sini juga Allah itu akan menjelaskan bagaimana ketika kejadian akan di hari kiamat. Jin pendamping itu akan melemah dan sakit. Lalu ketika orang yang didampinginya itu melakukan kemaksiatan. Jadi saat kita melakukan kemaksiatan, jin kita itu yang mendampingi kita itu yang dari muslim itu akan sakit.
dia akan sakit dan lemah. Dia memalingkan diri dan lari sejauh-jauhnya sesudah orang itu melakukan kemaksiatan. Jin pendamping tersebut kembali dengan hati yang pilu. Oke, di sini saya akan menjelaskan jin pendamping itu seperti apa. Jin pendamping itu adalah batinnya kita sendiri. Dia adalah batin yang ada di dalam kita, diri kita. Dia sifatnya halus. Karena itu dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Karena itu kenapa kita itu harus berada dalam faktor alam bawah sadar. Faktor alam bawah sadar untuk mengenal seperti apa rupa kita. Jin pendamping ini dia sangat menyerupai rupa kita. Sangat mirip, tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Dia batinnya kita sendiri. Dia sama seperti kita. Aku adalah dia, dia adalah aku. Seperti itu. Jadi, dalam diri kita ini, Allah sudah memberikan dua bekal, yaitu akal dan nafsu. Setelah itu, di sini, jin pendamping dua ini, yang satunya sebelah kiri ini kawan yang jahat, di sebelah kanan kita ini adalah kawan yang baik, yang selalu mendampingi kita. Nah, seperti itu. Jadi di situ ada sabdanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap bayi yang lahir itu selalu didampingi jin. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah begitu pula dengan dirimu? Rasulullah menjawab, ya, dengan begitu pula dengan saya. Tetapi Allah telah menjinakkannya. Berarti di sini nafsu itu tidak bisa dibunuh, tetapi bisa dituntun. Nafsu itu bisa dituntun dengan kebaikan, sehingga itu dia akan menjadi hamba yang baik. Seperti itu. Di situ juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, ketika mereka pulang dari peperangan, para sahabat pun bertanya bahwa kita telah diberi kemenangan. Rasulullah SAW bersabda, kemenangan yang sesungguhnya dalam jihad yang sebenarnya adalah melawan diri kita sendiri. Nah, melawan diri kita sendiri. Itu melawan diri kita sendiri. Di dalam diri kita ini ada dua makhluk yang Allah telah dampingi kita sebagai manusia yang untuk selalu dituntunnya, yaitu jin muslim yang menuntun kita pada kebaikan, yang mengingatkan kita untuk kebaikan dan ketaatan. Sementara jin yang kawan yang kita yang kafir ini, batin kita yang kafir ini, dia akan berusaha untuk menyesatkan kita. Dia akan berusaha menyesatkan kita, memalingkan kita dalam mengerjakan sholat, memberatkan kita dalam membaca Al-Quran, dan menghalangi kita dalam berbuat baik. Dia seperti itu. Jadi di sini juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, pelihara ketika detik-detik dia mau menghembuskan nafas terakhir, peliharalah sholatmu, peliharalah sholatmu, peliharalah sholatmu. Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga bersabda, di hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal yang baik yang lain pun akan ikut baik. Kalau sholatnya buruk, maka yang lainnya pun akan menjadi buruk. Nabi Muhammad juga bersabda, siapa saja umatku yang menghafal Al-Quran dan memahaminya, lalu ia mengamalkan isinya, niscaya Allah akan membuatkan mahkota yang terbuat dari matahari untuk kedua orang tuanya. Oke, di sini kita akan membahas lagi lebih dalam lagi untuk saya masukkan lagi. Lalu untuk menguatkan ayat seperti ini, saya akan kembali pada surah Al-A'raf, di mana
dahulu kala itu seperti kisah Adam dan Hawa dan iblis. Itu perdebatan mereka waktu ketika mereka di surga. Oke, kita akan kembali di surah Al-A'raf. Di surah Al-A'raf ayat 72. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi ini dalam kurung tulang ekor ini yang ada di bagian bokongnya kita, itu di bagian bokong ini tulang sulbi atau tulang belakang ya. Anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ya, betul, engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan demikian. Nah, maksudnya kata kami lakukan demikian, Allah melakukan demikian itu agar di hari kiamat yang demikian itu di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hari ini. Jadi kenapa Allah mengambil kesaksiannya kita? Dia mengambil kesaksian ini ketika kita masih berada di dalam janin, di perut seorang ibu. Ketika kita masih berada di dalam janin seorang ibu, ditiupkannya roh ke dalam janin sebelum 4 bulan ibu itu mengandung. Ketika 4 bulan dia mengandung, maka Allah meniupkan roh ke dalam janin. Di situ dia sudah mulai bergerak-gerak segala sesuatunya. Di saat itu Allah mengambil persaksian, yaitu persaksian dengan roh agar kelak di hari kiamat kamu tidak menjadi orang yang suka membantah-bantah, karena Allah telah mengambil kesaksian ini ketika kita sudah berada di dalam janin. Ketika kita keluar di dunia, itulah yang harus kita gali untuk memahami agar kita nanti kembali di hari kiamat kebangkitan nanti kita tidak mengingkari janji kita yang ada di dalam kandungan tersebut. Karena itu kenapa di surah Kahf itu tadi jin pendampingnya itu dengan kita ini akan berbantah-bantah. Begitu pula ketika tangan berbicara ini segala sesuatu di mana lisan ditutup. Itu karena kita tidak akan bisa berbuat apa-apa karena Allah telah mengambil persaksiannya kita pada waktu dalam janin. Ya, seperti itu. Inilah yang disebut dengan ilmu marifat kalau ada orang yang mempelajarinya. Cara yang di surah Kahf tadi itu adalah batin jin pendamping yang sangat menyerupai kita. Dia adalah batin kita sendiri. Dia sangat mirip. Batin itu beda dengan bayangan. Bayangan beda lagi. Dia berbeda dengan bayangan. Bayangan ini ada di ayat-ayat yang lain, tapi saya tidak buka ya, karena Al-Quran ini banyak sekali ya, tebal dia. Jadi saya tidak bisa buka semua. Jadi batin itu beda dengan bayangan. Oke. Di sini kita akan masuk lagi pada ayat yang ke-51. Ini masih tetap di surah Al-A'raf. Masih tetap pada surah Al-A'raf. Oke. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda-gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia
Maka pada hari ini kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini karena mengingkari ayat-ayat kami. Jadi di sini saya katakan lagi, contoh sekarang ini sudah merajalela. Orang mempermainkan sholat, mempermainkan seperti menghina Nabi gitu ya. Itu sungguh mereka telah jauh sekali dalam ketipuan bunga-bunga dunia. Mereka itu sudah menipu diri mereka sendiri. Mereka itu hanya akan merugikan diri mereka sendiri. Karena kenapa? Agama mereka sendiri dijadikan permainan. Oke, dijadikan permainan. Dalam hal apa itu saya nggak tertarik. Yang penting saya hanya mengingatkan. Oke, di sini juga Nabi Muhammad bersabda tadi yang di ayat yang 72 tadi, itu Nabi Muhammad juga bersabda, manusia itu dalam fitrahnya adalah muslim, tetapi orang tuanya lah yang menjadikannya mereka berbeda-beda. Oke, di situ. Karena itu ketika persaksian diambil, Nabi Muhammad juga sudah bersabda, manusia itu dalam fitrahnya, dalam janin itu adalah muslim, tetapi ketika mereka lahir ke dunia, mereka berbeda-beda karena orang tuanya. Untuk menguatkan sabda ini, kita kembali lagi di surah Al-A'raf, masih tetap di surah Al-A'raf ayat 38. Oke, saya akan buka 38. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya berkata, orang yang masuk belakang kepada mereka yang masuk lebih dahulu, ya Tuhan kami telah menyesat. Mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Oke, nanti ayat yang sabda tadi mungkin ada di ayat yang lain, tapi nanti saya akan buka perlahan-lahan. Ini untuk memahami, semoga ini bermanfaat untuk dipelajari. Oke, karena ayat ini kita diajarkan saudara batin kita tadi itu ada yang baik, ada yang buruk. Maka kita yang di dunia seperti ini, yang hanya melihat secara nyata yang wujud yang ada di alam fana, carilah teman yang dapat membimbing kamu pada kebaikan. Jangan mencari teman yang menjerumuskan kamu pada keburukan. Jadi ayat ini mengajarkan kita agar memiliki teman itu yang baik dan jangan mengambil teman itu yang buruk, karena teman yang buruk ini pasti akan mengajak kamu pada keburukan. Karena kenapa? Keburukan itu sangat buruk. Nanti saya akan bahas di ayat yang lain. Ini nanti saya akan membukanya semua secara lebih jelasnya lagi. Karena itu kita di sini diajarkan, karena itu jangan mencari teman yang hanya mengajak kita pada keburukan, yang mengajak kita pada minuman keras, mengajak kita pada kemaksiatan, mengajak kita pada mencuri, pokoknya keburukan yang tidak sesuai itu harus dikerjakan. Karena apabila kita melakukan kemaksiatan, keburukan, pada dasarnya kita telah menyakiti diri kita sendiri. Itu memang terlihat indah untuk kita pandang, tapi pada hakikatnya kamu telah melukai diri kamu sendiri, yaitu saudara batin kamu tadi, bagaimana dijelaskan dalam surah Kahf tadi. Ketika ada jin muslim yang didampinginya,
jin muslim tersebut akan sakit dan melemah. Di situ ketika yang didampingnya itu kembali selesai dalam kemaksiatan, dia akan kembali dalam keadaan hati yang pilu gitu. Pada hakikatnya kamu telah menyakitinya gitu. Oke, karena di situ kenapa ada catatan yang khusus, karena itu tadi antara kamu dengan yang batin itu adalah perbuatan yang tidak terlihat. Dia tidak terlihat oleh mata telanjang seperti ini, karena itu dia membutuhkan yang namanya ilmu yang dapat menembus kita dalam alam bawah sadar. Oke, saya akan menjelaskannya lagi di sini. Kita akan kembali lagi. Kita akan kembali lagi pada surah yang ke-16 ya. Kita akan buka di surah yang 16. Oke, di sini saya akan membahasnya. Ini yang secara lebih detailnya lagi, secara rinci di sini saya akan buka ayat ini menjelaskan tentang apa dalam kehidupan kita sehari-hari ini, bagaimana kita itu bisa tersesat dan bagaimana kita itu bisa melangkah pada yang baik dan meninggalkan yang buruk. Oke. Di sini iblis, ini percakapannya iblis. Iblis menjawab, ini di surah 16 menjawab. Ini ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam untuk menghormati apa yang telah kuciptakan, tetapi iblis enggan untuk sujud kepada Adam karena iblis berkata bahwa aku lebih baik daripada Adam. Karena itu Allah melaknat iblis dan mengusirnya dari surga. Lalu iblis menjawab di ayat 16 surah Al-A'raf, masih tetapi Al-A'raf ya, di ayat 16 iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati mereka dari jalanmu yang dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini di sini iblis itu menyesatkan kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan, dari kiri. Ayat ini menjelaskan iblis itu menyesatkan manusia dari pintu-pintu ada kita di depan, yaitu 2 pintu mata, 2 pintu lubang hidung, 1 pintu mulut, 1 yang di depan lagi adalah kemaluan, yaitu pintu kemaluan, baik laki-laki atau perempuan. Ya, dia mulai dari 2 mata, 2 hidung, 1 mulut, 1 pintu kemaluan laki-laki dan perempuan. Iblis menyesatkan kita itu dari pandangannya kita, penciumannya kita yang selalu mencium yang hal-hal yang buruk-buruk, melihat sesuatu yang buruk-buruk, dan lisan yang selalu mengatakan
lisan yang selalu mengatakan, entah itu menghina, entah itu menyakiti, apakah dia akan menghibah orang, ataukah dia pokoknya menceritakan aib seseorang. Lisan itu, di dalam pepatahnya, lisan itu lebih tajam daripada pisau. Itu. Di mulut juga ini, kita tidak diperbolehkan mengonsumsi makanan yang haram. Oke, pada dasarnya makanan yang haram itu akan mempengaruhi organ-organ tubuh kita. Dia akan mengotori diri kita sendiri yang ada di dalam tubuh. Karena itu, makanan juga itu yang masuk dalam mulut itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Dan kemaluan ini yang selalu melakukan banyak kemaksiatan. Pokoknya kemaksiatan yang dilakukan oleh kemaluan ini sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Nanti saya akan jelaskan lagi di sini. Oke, saya masuk dari sebelah kanan, yaitu pintu telinga yang ada di sebelah kanan. Dia akan membisikkan sesuatu yang akan membuat kamu terurai dan akan cenderung untuk mengikutinya. Jika tidak mempan di sini, dia akan masuk lagi di sini. Dia akan berbisik lagi sehingga kamu akan mengikuti kemauannya. Ini masih mending dia melalui pintu pendengaran. Kalau dari depan, pintu penglihatan, pintu penciuman, lisan, dan mulut. Ada juga kemaluan. Pintu belakang, yaitu lubang pantat. Oke, yaitu lubang pantat. Di sini kenapa iblis menyesatkan manusia dari pintu belakang? Karena itu, di sini kenapa Allah itu melaknat kaum Sodom? Karena itu adalah pintu di mana iblis menyesatkan manusia. Iblis itu menyesatkan manusia melalui pintu belakang. Karena kenapa? Apabila manusia cenderung melakukan perbuatan yang buruk, melakukan hal-hal semacam itu dalam kemaksiatan, dia tidak secara langsung menyatu dengan batin kita yang jahat, sehingga energi itu tadi dia akan menjadi negatif. Dan iblis akan menghiasi energi itu, sehingga energi itu akan dihiasi oleh iblis, di mana energi itu tadi akan menghiasi pandangan kamu, apapun yang kamu kerjakan dalam keburukan itu, kamu akan merasa itu adalah perbuatan yang sangat indah untuk kamu pandang, karena secara tidak langsung kamu telah menikmati apa yang sudah kamu perbuat. Karena itu hanya kenikmatan sesaat. Itu hanya kenikmatan sesaat. Iblis akan menghiasi pandangan kita itu tadi. Anda korupsi, contoh. Anda korupsi, Anda telah melakukan perbuatan yang haram. Anda telah memakan makanan tersebut, dan iblis pun akan membuat energi itu akan indah untuk kamu pandang, sehingga pandangan itu tadi akan membuat apa yang kamu perbuat itu adalah yang baik, padahal itu salah. Allah juga berfirman, apakah sama kebatilan dan apakah yang hak dan yang batil? Apakah engkau akan mencampurkan yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang beriman dan yang kafir? Oke. Jadi di sini itu iblis itu dalam apa yang kita lihat, misalnya mata. Di saat kita ingin melihat hal-hal yang buruk, itu apa saja yang kita lihat ya, itu yang buruk, entah itu apa gitu ya, entah kamu mau nonton apa gitu, apa kamu ingin lihat apa, itu kamu ingin cewek, bodinya seksi, atau kamu lihat pria bodinya tampan, kamu ingin melihat apa yang ada hingga kamu mengaguminya. Jujur, Allah tidak menyukai untuk kamu kagum pada seseorang. Saya kalau ingin melihat seseorang yang cantik atau yang ganteng, saya tidak mengaguminya, tapi saya kasihan. Sebab Nabi pun telah bersabda, janganlah kamu mengikuti orang lain, jadilah diri kamu sendiri. Oke, jadilah diri kamu sendiri. Seperti itu. Jadi
Saya nggak suka mengikuti orang. Saya Muslim, tetapi saya tidak seharusnya mengikuti kebudayaan Arab. Harus memakai baju jubah yang panjang, tidak semestinya. Saya harus memakai kopiah untuk yang mengikat diri saya, untuk dilihat indah oleh orang, untuk dipandang baik untuk orang, itu tidak perlu. Karena saya hanya jadi diri saya sendiri dan memakai pakaian apa yang ada dan celana apa yang ada. Yang penting saya telah menutup aurat saya. Oke? Islam itu mengajarkan kita pada kesederhanaan, bukan pada kekayaan. Seandainya Allah ciptakan manusia ini dilihat dari faktor kekayaan dan derajat sosial, maka Allah tidak adil. Allah tidak adil dengan hal itu. Karena kenapa? Di situ ada ayat-ayat Allah lagi yang lain. Jadi saya akan bahas saja yang tentang yang ini. Kenapa? Karena Allah mengangkat derajat manusia itu bukan karena status sosialnya, tetapi karena ilmunya. Setinggi mana ilmu yang dia dapat, maka setinggi itu pula derajat yang dia akan terima di sisi Allah. Jadi kemaluan ini harus, kenapa Allah berfirman, peliharalah kemaluanmu dan jauhilah perbuatan zina. Karena itu kemaluan ini sangat enak kalau untuk dilakukan. Pasti begitu ya. Kata kenapa itu adalah olahraga yang paling menyenangkan. Itu olahraga yang paling menyenangkan. Ya, dimana manusia bisa berkeringat dan menikmati hasil keringatnya langsung. Padahal itu adalah perbuatan yang salah. Apabila ada orang yang melakukan perbuatan seperti itu, maka tidak secara langsung kamu akan menanggung dosa itu sendiri. Perempuan juga itu akan seperti itu, dan itu pun akan kembali pada orang tua kamu sendiri. Itu karena ada hukum yang timbak balik seperti itu. Oke, dari pendengaran ini kiri kanan, dari depan mata, hidung, mulut, dan jaga juga unsur makanan. Jangan mencari makanan yang haram. Itu karena apabila kita masuk dalam perut itu sudah tidak baik. Dan yang di belakang itu adalah pintu pantat, lubang. Di situ hanya ada satu. Kenapa? Karena kenapa di situ adalah pembuangan kotoran. Kotoran itu adalah sifatnya bau itu, jadi dia nggak baik. Karena itu kenapa dilakukan dalam seperti itu, juga akan terganggu dalam fasilitas kesehatan kita sendiri ya. Saya menjelaskan seperti ini karena saya juga memang belajar, tetapi saya selalu ditegur untuk membukanya lagi ayat-ayat Allah dan mengamalkannya. Walau saya sendiri juga banyak salah dan banyak dosa. Ya, saya juga banyak salah dan banyak dosa, tetapi saudara saya selalu mengingatkan. Ya, jadi saya akan selalu musyawarah dengan dia, untuk selalu kalau ada kebaikan kami kerjakan, apa itu baik atau tidak itu kami akan selalu musyawarah. Oke? Kita akan masuk lagi masih tetap di surah Al-A'raf ayat 19. Di ayat 19 itu Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tapi janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang berbuat zalim." Karena itu pakaiannya mereka itu dihilangkan itu karena iblis mengetahui bagaimana agar pakaiannya Adam dan Hawa itu hilang dari tubuh mereka sendiri. Itu sudah dijelaskan juga di surah Al-A'raf. Oke. Dia setan itu membujuk mereka dengan menipu daya seperti itu. Itu ada di ayat 12. Jadi kita akan masuk di ayat yang ke-24. Allah berfirman,
turunlah kamu, kamu akan saling bermusuhan dan bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu. Di bumi itu adalah tempat kita kediaman dan tempat kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi di ayat ini Allah itu mengajarkan kita itu untuk selalu mengingat yang namanya fitrah kita itu sebagai manusia, untuk saling menghormati dan menghargai, bukan untuk saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Jadi kita itu harus saling menghargai satu dengan yang lain, baik itu kepercayaan atau apapun, itu kita harus saling menghargai. Agama tidak membedakan, kita adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah, yang telah untuk memelihara bumi, dan kita pun harus bersama-sama bergotong royong untuk memelihara bumi dan menjaga perasaan antara satu dengan yang lain. Jika kamu bermusuhan dengan satu dengan yang lain karena sesuatu yang kamu perjuangkan yang bukan menjadi haknya kamu, maka niscaya Allah pasti akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Itu. Jadi ketika ada orang yang saling bermusuhan, baik itu Islam dalam Islam, mereka saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, itu pasti Allah akan mengazabnya di hari kiamat. Karena akan itu dimintai pertanggungjawabnya. Kenapa kamu memusuhi saudara sendiri? Bukankah Islam itu adalah saudara dan saling menghargai? Nabi Muhammad telah bersabda, haram darahnya, hartanya, dan mengambil itu sabdanya Nabi itu ya, mengambil hak yang bukan milik, mengambil hak milik saudaranya tanpa izin, haram untuk mengambil, berarti itu kata mencuri. Jadi tidak baik untuk kamu mengambil hak milik saudaramu tanpa kamu meminta izin dari dirinya, itu namanya mencuri. Dan mencuri itu adalah perbuatan yang Allah tidak sukai. Jadi untuk saya mohon maaf ya, untuk negeri saya sendiri Indonesia, kalau untuk Anda yang sudah menjabat dan mengambil hak rakyat, sungguh Allah pasti akan mengazab Anda dengan azab yang pedih dan sangat pedih, sehingga kamu bisa kekal di dalam neraka dan kamu tidak akan mungkin bisa kembali ke surga kecuali kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Itu. Karena itu takutlah kamu kepada Allah. Jangan mengaku muslim jika kamu tidak takut kepada Allah, karena Allah itu adalah saksi bagi saudara-saudara sesamanya yang muslim, dan Rasul Muhammad itu adalah panutan yang akan menuntun kita kelak di hari kiamat. Oke? Jadi kita kembali lagi di ayat yang 24 dan 25. Ya, tadi ayat yang 24, sekarang yang 25. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Jadi Adam itu diciptakan dari tanah. Di tanah juga dia akan dikembalikan di tanah juga dia akan dikuburkan. Nah, di tanah itu juga kamu akan dibangkitkan. Jadi kan tadi dibangkitkan ini Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Allah itu sebenarnya akan membangkitkan manusia dengan ada satu, yaitu tulang yang kokoh yang tidak dimakan tanah, yaitu tulang sulbi atau tulang belakang, itu tulang ekor yang ada di pantat. Itu tulang yang ada di pantat. Jadi
Nabi Muhammad juga SAW bersabda, manusia di hari kiamat akan dibangkitkan dari tulang ekor atau tulang sulbi, tulang yang ada di lubang pantat. Jadi ketika ayat ini mengajarkan kita, ketika kita sholat dalam berbuat itu, maka kita itu harus ingat, di saat kita buang air besar, sudahkah kamu mencuci dan membersihkan tulang sulbi itu? Itu tanda tanya. Kalau saya perhatikan dalam dunia ini ya, saya bisa melihat sesuatu. Saya nggak bisa melihat ya, tapi dalam pandangan saya untuk melihat sesuatu dari baliknya, saya melihat banyak hal. Manusia itu banyak membersihkan itu menggunakan tisu. Memang sih itu bisa juga sih menggunakan tisu, karena ada juga sabdanya Nabi, janganlah kamu membersihkan kotoran kami itu dengan tulang, karena tulang itu adalah makanan dari bangsa jin, dari rombongan jin. Jadi bersihkanlah itu dengan daun-daun atau batu. Iya. Jadi di saat kita membersihkan itu, memang bisa saja sih itu memang. Tapi alangkah bagusnya jika kamu bersihkannya dengan air. Itu yang lebih mujarab, dengan air. Karena Nabi Muhammad telah bersabda, air itu adalah pembersih dari segala yang ada pada kita sendiri. Dari kita mandi suci, mandi wajib, berwudu, buang air besar, buang air kecil, semua itu adalah air yang membersihkannya kita. Jadi di saat itu ketika Anda mulai buang air besar, di situ Anda harus berpikir, sudahkah kita membersihkan tulang sulbi tadi, di mana tulang itu kelak kita akan dibangkitkan. Walau kamu mengaji 1000 tahun dan kamu sholat 1000 tahun, kalau tulang sulbi itu tadi tidak dibersihkan, maka kamu akan dibangkitkan dalam keadaan yang kotor. Sebab pertanyaannya iblis kepada Nabi Muhammad itu seperti apa ya? Iblis berkata, akan ku ambil kotorannya mereka dan ku basuh kepada seluruh tubuhnya, tetapi mereka tidak menyadarinya kalau mereka itu dalam keadaan kotor dari kotoran mereka sendiri. Itu ketika ada kita manusia yang membuang kotoran, itu iblis dia akan ambil kotorannya kita itu, dia sapu di wajahnya kita, di semuanya kita ini, dan kita itu akan tidak menyadari kalau itu kita dibasuh dengan kotoran kita sendiri. Jadi itu harus dibersihkan dengan istinja. Ya, itu namanya istinja. Nabi Muhammad juga sudah mengajarkan kita tentang istinja. Jadi istinja itu untuk membersihkan tulang ekor tadi, yaitu tulang sulbi, agar kelak di hari kiamat dibangkitkan itu kita dalam keadaan bersih, yaitu dengan tulang sulbi. Ya, jadi untuk menjadi panutan segalanya itu tadi, itu ada di hati. Tapi maaf ya, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh lagi, karena saya hanya menjelaskan tentang seperti ini, yaitu di surah Al-Fatihah, di surah Al-A'raf, sama surah Kahf. Di surah Kahf itu, maka di situ bersyukurlah, di surah Al-A'raf ini ada ya, di ayat 178 itu dia ya, ini di surah Al-A'raf itu Allah berfirman, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi kembalilah pada diri kita masing-masing. Kenapa iblis itu menyesatkan kita dari pintu-pintu itu? Karena dia akan menghiasi
energi batin kita tadi itu yang ada di sebelah kiri menjadi perbuatan-perbuatan yang sangat indah untuk kamu pandang, sehingga kamu menikmati perbuatan itu dan kamu mengira itu adalah baik, padahal itu adalah salah. Kamu hanya tertipu oleh bunga-bunga dunia dan tipu daya dunia. Sesungguhnya tipu daya dunia dan bunga-bunganya itu hanya sebuah hiasan, dan sebenarnya yang menyesatkan diri kamu itu sendiri adalah diri kamu sendiri, yaitu batinnya kamu yang ada di sebelah kiri. Dialah yang menyesatkan diri kamu sendiri. Karena itu jangan menyalahkan siapapun, tapi salahkan diri kamu sendiri, karena dirimu lah yang menyesatkan kamu. Saat dirimu meyakinkan kamu akan kebaikan, kamu hanya mengikuti dirimu yang selalu menyesatkan kamu. Jadi itulah kita, itu manusia, bukan Allah yang menzalimi, tetapi diri kita sendiri yang menzalimi diri kita sendiri. Begitu. Jadi iblis itu hanya akan menghiasi perbuatannya kita tadi dengan energi yang sangat indah, energi yang indah, sehingga dengan energi itu kita melihatnya itu dengan pandangan yang sangat indah. Dengan pandangan itu kita menikmati dengan apa yang sudah kita perbuat. Dan memang perbuatan itu sangat menyenangkan loh kalau untuk keburukan. Memang keburukan itu sangat menyenangkan. Ya, tapi resikonya itu kamu akan tanggung kalau kamu sudah dapat sirakatul maut. Ya, seperti itu. Pikirkan saja nanti resikonya di sana. Jadi, kenikmatan dunia itu hanya kamu sementara di dunia. Tapi pikirkanlah resikonya ketika kamu kembali ke sirakatul maut di alam kubur. Itu karena itu tadi Adam diciptakan dari tanah, di tanah juga dia dikembalikan, di tanah juga itu dia akan dibangkitkan. Oke, dari sini saja dari saya, Awal Buton Putra Kumbewaha. Salam hormat dari saya. Bila ada kata yang salah dan menyinggung Anda yang tadi saya katakan dalam pemerintahan, itu mohon dimaafkan. Saya juga hanya sekedar mengingatkan, dan saya akan selalu memenuhi kewajiban saya seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Mohon dimaafkan bila saya sudah menyinggung. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Awal Buton Putra Kumbewaha.